bagaimana kalau itu kasus yang dituduhkan terhadap Jessica Kumala Wongso, yang didakwakan, yang dituntut, dan yang divonis terhadap Jessica Kumala Wongso atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Hola netizen yang tercinta, pertanyaan publik terhadap penanganan ulang perkara kasus kopi cyanida Jessica Wongso semakin mendatangkan rasa penasaran. Terlebih karena ribuan advokat telah bersatu untuk melakukan dukungan secara pro bono atau tanpa bayaran terhadap Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso. Hingga saat ini, Otto Hasibuan dan sejumlah kalangan meyakini bahwa Jessica Wongso tidak sepenuhnya bersalah dalam kematian Wayan Mirna Salihin. Karena hal tersebut, Otto Hasibuan dan ribuan advokat akan terus mengupayakan cara-cara hukum untuk melakukan pembelaan. Salah satu upaya lain guna mencari keadilan bagi Jessica Wongso yang kini tengah dilakukan Otto Hasibuan dan ribuan advokat adalah melakukan legal action. Meski tidak secara eksplisit menyebut nama, pernyataan Otto Hasibuan banyak diasumsikan oleh netizen yang budiman merujuk pada orang tua Mirna. Dugaan tersebut dilatar belakangi pernyataan Edi Salihin saat menjadi narasumber dalam podcast Karni Ilyas. Sehubungan dengan CCTV, Otto Hasibuan sendiri sempat mempersoalkan tidak adanya pemeriksaan terhadap pemilik Cafe Olivier. Terus mencuatnya kasus kopi cyanida juga mulai menyeret nama mantan Kadif Propam yang sempat menjadi anak buah Krisnamurti saat itu. Sosok mantan Kadif Propam yang sempat mengalami lonjakan karir sebelum akhirnya redup tersebut dikabarkan buka suara perkara tuduhan pada Jessica. Menyikapi kabar adanya mantan Kadif Propam yang bisa memastikan kliennya tidak bersalah, Otto Hasibuan kembali memberi pernyataan. Kalau itu benar, wah luar biasa kalau dia mau bersaksi. Ya begitulah kata Otto Hasibuan. Nah gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kasus Jessica, semuanya minta supaya diterangkan kasus Jessica. Jangan berhenti untuk memberitakan apa yang sedang terjadi dalam kasus si Jessica terakhir ini. Pertama, Akong Edi Solihin itu minta maaf dengan Pak Otto, kuasa hukum Jessica waktu di persidangan, dan dia juga ketua advokat di seluruh Indonesia. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba si Akong Edi minta maaf sama si Otto. Kemarin dulu kan dia untuk selalu mencibiri si Otto ini kan, mengejek sampai dia katakan otong-otong segala Tapi nggak masalah, kalaupun si Edi minta maaf, kita harus perhitungkan berapa bulan itu si Jessica menghabiskan masa remajanya di sel tikus. Kalau orang yang normal, kurasa itu udah gila dan sudah abnormal, sudah nggak waras. Tapi si Jessica dia bisa bertahan. Kedua, ini berita Deddy Corbuzier yang mengatakan kalau si Jessica itu nggak ada dimasukkan ke penjara sel tikus. Ketiga, berita yang sangat hangat kali, si Edi, guru besar, kuasa hukum, dan satu lagi dosen, dan satu lagi wakil menteri, ahli hukum, semua jabatan sama dia. Udah terbukti kalau sudah ini korupsi gratifikasi, uang bermiliar-miliar. Dan keempat, itu Sandi, jaksa si penuntut umum. Udah mulai terbongkar kalau uangnya banyak kali, saldo rekeningnya 7 miliar lebih. Kalau dikali-kalikan netizen, gaji kuasa hukum itu 10 juta satu bulan. Berapa tahun dia kerja? Kan nggak mungkin kan 7 miliar gajinya kan. Itu nggak masalah lah bagi kita ya kan Dan keempat itu Krisnamurti udah mendatangi semua orang-orang yang masuk di podcast. Kayaknya mengancam-ngancam lah supaya jangan menceritakan kasus si Jessica ini. Kan nggak bisa kan Jadi mari kita up terus berita si Jessica. Justice for Jessica. 3.800 semuanya pengacara, advokat, kuasa hukum sudah melakukan gencatan untuk membuat si Jessica biar dibebaskan. Semua kalian ya nggak usah dengar itu kicauan-kicauan para orang-orang yang sesinkron yang mencebloskan si Jessica ini ke penjara. Nggak usah mulut-mulut yang nggak bertentu arah, mulut-mulut yang seperti kecoak kain elap, kesek kaki, nggak usah dengarkan Pak Otto. Mari kita terus maju para netizen. Itu semuanya itu mereka jago bersandiwara sampai-sampai menghabiskan uang negara, uang masyarakat, pembohong. Banyak ilmunya, banyak pangkatnya, tapi bisa berbohong. Oke ya kan? Semoga Jessica segera dibebas
Kalianlah yang melanjutkan di komentar kue. Teman-teman, babak baru kasus kopi sianida sepertinya bakal dimulai. Tim pembela Jessica Wongso melaporkan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus kopi sianida. Salah satu yang dilaporkan adalah Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, ke Bareskrim Polri karena telah menyembunyikan rekaman CCTV dalam persidangan yang terjadi di tahun 2016 lalu. Oto Hasibuan selaku penasehat hukum Jessica menyebutkan bahwa perilaku Edi Darmawan yang menyembunyikan barang bukti berupa rekaman CCTV sudah termasuk sebagai pelanggaran hukum karena barang bukti tersebut sangat dibutuhkan di dalam persidangan. Menurut Oto Hasibuan, akibat disembunyikannya rekaman CCTV oleh Edi Darmawan berakibat fatal dan kasus Jessica seolah-olah tak kunjung selesai meskipun sudah memiliki putusan ingkrah. Itulah yang menyebabkan tim penasehat hukum Jessica terus berjuang demi keadilan dan kebenaran untuk keadilan bagi Jessica tanpa rekayasa. Tidak hanya Edi Darmawan, orang yang telah merahasiakan barang bukti rekaman CCTV pada kasus Jessica, namun Oto Hasibuan dan tim aliansi advokat pembela Jessica juga akan melaporkan oknum polisi yang diduga menghalang-halangi otopsi jenazah Wayan Mirna. Menurut Oto, seharusnya otopsi dilakukan kala itu, namun ada oknum polisi yang malah menghalanginya dan akhirnya tidak pernah ada otopsi di kasus kopi sianida ini. Oto Hasibuan memohon kepada institusi Polri untuk tidak menghalang-halangi maupun tidak melindungi oknum polisi yang akan dilaporkan tersebut. Gimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Saya ingin bertanya kepada orang-orang, oknum-oknum yang telah melakukan rekayasa dan peradilan sesat terhadap Jessica Kumala Wongso dalam kasus kopi sianida, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai tingkat pengadilan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau itu kasus yang dituduhkan terhadap Jessica Kumala Wongso, yang didakwakan, yang dituntut, dan yang divonis terhadap Jessica Kumala Wongso atas perbuatan yang tidak dia lakukan, yaitu memberi racun sianida ke dalam kopi yang diminum oleh temannya almarhum Mirna Salihin. Bagaimana kalau itu terjadi pada keluargamu, anakmu perempuan, saudaramu perempuan, ibumu, atau istrimu, di mana mereka tidak melakukan sesuatu perbuatan pidana seperti yang dituduhkan terhadap Jessica Wongso, namun mereka divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, padahal tidak ada satu bukti apapun yang dapat menjerat Jessica Kumala Wongso sebagai terpidana 20 tahun penjara yang didakwakan berdasarkan pasal 340 KUHP dalam pembunuhan berencana. Sekali lagi saya tanya kepada kamu yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan yang menghakimi Jessica Kumala Wongso, kalau itu terjadi kepada anakmu perempuan, saudaramu perempuan, atau istrimu yang dituduh, didakwakan, dituntut, dan divonis atas perbuatan yang dia tidak lakukan, bagaimana perasaanmu? Saya kembalikan lagi kepada dirimu untuk kau berpikir supaya kau menyadari bahwa apa yang kau perbuat adalah suatu tindakan yang sangat menyesatkan di dalam suatu peradilan sesat. Camkan itu. Oke kawan, itu hanya salah satu part di mana JPU berusaha meyakinkan majelis hakim melalui skenario atau rancangan cerita yang sudah JPU buat. Mengapa kesimpulan demikian? Pada dasarnya pertanyaan yang dilontarkan terhadap J adalah pertanyaan simpel namun tendensius. Hanya saja J terlalu pintar untuk dikelabui oleh pertanyaan yang dilontarkan oleh JPU. Hal tersebut terjadi dikarenakan JPU tidak memahami isi dakwaan, tidak memahami esensi pertanyaan yang dilontarkan. Akhirnya JPU malah terjebak oleh pertanyaan mereka sendiri kawan. Lalu pertanyaannya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan JPU kurang tanggap dan kurang menyadari adanya missing link yang terjadi pada perkara J. Karena pertanyaan yang tendensius terhadap J tidak didukung bukti-bukti yang
kuat. Makanya pada akhirnya JPU terjebak oleh pertanyaannya sendiri. Dan kedua, J terlalu pintar untuk dikelabui dengan pertanyaan yang tendensius, dan dia pun menyadari pertanyaan tersebut tidak disertai bukti-bukti yang faktual. Itu hanyalah bagian kecil dari apa yang terjadi pada perkara J, kawan. Pembuktian dari JPU, kesaksian saksi ataupun kesaksian saksi ahli, tidak ada satupun pernyataan yang didukung oleh bukti-bukti faktual yang mampu membuktikan J bersalah. Karena hampir 90% apa yang terjadi di persidangan pada perkara J hanya pertanyaan-pertanyaan tendensius, pernyataan-pernyataan tendensius tanpa ada hal-hal yang konkret untuk menyertai dakwaan terhadap J. Faktanya demikian, kawan. Jadi silahkan kawan-kawan menilai kualitas peradilan seperti apa yang akan nanti ditunjukkan pada saat tim lawyer akan mengajukan PK atas PK. Terima kasih, kawan.